wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Yang kita hormati Bapak pengurus, Bapak dan Ibu para jemaah surau Masjid Surau Darul Jannah, Belanti yang kita hormati. Pertama, salam maaf dari Buya Haji Iqbal. Kalau Buya itu umurnya kini sudah 78. Tidak mungkin nambah nekan-nekan itu. Beliau saat sekarang ini sedang umroh di bulan Ramadan, berangkat tanggal 9 Maret kemarin, insyaallah akan kembali tanggal 22. Jadi karena beliau tidak bisa, maka diutuslah kami selaku putra beliau, anak yang kedua, saya Dr. Haji Muhammad Rizki, dinas di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. Jadi ambo kan orang Jawa, karena ambo menantu dari Mintuan, ambo anak dari Rantai. Ibu dan Bapak, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini, malam hari ini kita telah dapat menyelesaikan ibadah Ramadan hari yang ke-12. Sudah terasa, telah hampir pertengahan. Alhamdulillah saat itu masih rame, luar biasa. Artinya sudah 12 hari kita laksanakan ibadah Ramadan 1446 Hijriah. Aduju dan malam kini ko malam ka sampai balik atau lah sampai balik berpuasa. Karena memang dia mulai berpuasa itu 2 hari sebelum pemerintah. Biasanya selalu masuk TV. Kalau tidak di Padang, kalau tidak di Makassar. Aduju dan kini ko baru setelah puasa hari ke-8. Dan nampak mana bulan baru berpuasa. Sebuah 8 puasa atau 10 kalau 2 lagi. Dan aneh bulan Bapak, aduh sampai gini belum mulai. Bayu ke pasar raya, nampak orang rokok-rokok, makan di balik lampu, itu lupa puasa sampai gini. Sementara judul kita pada hari ini adalah, baca tadi di Bapak Menteri, cara mengatasi lapar dan haus ketika bulan Ramadan. Barangkali kita sederhanakan Ibu dan Bapak, bagaimana cara kita berjuang di bulan Ramadan. Ibu dan Bapak jemaah tabligh rahimakumullah. Ibadah Ramadan itu adalah bulan pertempuran, syahrul jihad, bulan pertempuran yang sangat dahsyat. Tidak hanya kita bertempur dengan perut kita. Kalau ibaratnya lapar, jam 9 pagi berbunyi pariko selayang, jam 1 bunyi 2 lenge, dia lapar. Kok ada orang sebulan penuh kok tak pernah lapar di siang hari bulan Ramadan, itu dipertanyakan. Mungkin ada ube-ube yang meminum ketika sahur, bertahan sampai berbuka, tidak terasa lapar. Kenapa? Karena lumrahnya, logikanya orang berpuasa itu lapar dan haus. Tapi ternyata Ibu dan Bapak, tidak hanya lapar dan haus yang kita bertempur di bulan Ramadan ini. Makanya Ramadan dikatakan syahrul jihad, bulan pertempuran yang paling dahsyat. Kalau rukun Islam ada 5 Ibu dan Bapak, semua rukun Islam yang selain dari Ramadan itu semuanya kelihatan, nampak oleh orang. Rukun Islam yang pertama syahadat. Pernah dulu aku hadir ketika ceramah Ustaz Abdul Somad di Mesir Raya Subang. Di akhir ceramah beliau disaksikan bersama-sama orang mu'alaf masuk Islam, membaca 2 kalimat syahadat, jelas nampak oleh kita. Rukun Islam yang kedua sholat. Barusan kita sholat isya berjamaah, setelah ini kita sholat tarawih. Nampak oleh kita
orang sujud, orang iktidal dan sebagainya, nampak orang sholat. Rukun Islam yang keempat, membayar zakat, juga nampak oleh kita, bahkan dituliskan di papan pengumuman, ini zakat fitrah syariah. Bahkan di Basnas Provinsi Sumatera Barat ada jelas nama-nama muzaki, orang yang berhak menunaikan zakat, ada namanya ditulis. Bahkan orang-orang yang berinfak, bersedekah, berzakat juga nampak oleh kita, orang yang berzakat itu. Rukun Islam yang kelima, naik haji ke Mekah, umrah ataupun apa, ke Mekah, Madinah, juga nampak. Kita bisa video call sekarang dengan beliau di sana. Bahkan orang yang pulang dari haji itu memakai pakaian putih, pakai kupiah putih, tanda pulang haji, dipanggil Pak Haji dan Bu Haji, Bu Hajah. Nampak. Tapi ibadah Ramadan yang kita lakukan ibu dan bapak itu tidak kelihatan. Kenapa tidak kelihatan? Karena tidak nampak. Tidak tahu bahwa naik angkot awak dari Lolong sampai ke Pasaraya, orang di Sabalahawa entah ini puasa atau tidak nampak doang. Yang tahu dia berpuasa hanya dua orang, atau hanya dua. Pertama dirinya sendiri, yang kedua Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah katakan dalam hadis qudsi, saumuli wa ana ajzibi. Puasa kamu itu adalah untukku dan akulah yang langsung memberikan ganjaran kepadamu. Sehingga berbeda-beda bulan bapak nilai puasa orang masing-masing kita. Ibaratnya konten 10 ada 8, 9 dan seterusnya, maka puasa kita pun juga berbeda-beda. Ada orang berpuasa karena ikhlas kepada Allah 10 nilainya. Ada orang berpuasa tapi puasa di balik pinggang. Dia puasa tapi makan dulu. Pura-pura lupa, habis itu dia. Terangnya azan zuhur berkumandang, pergi ke surau, kemudian dia mau dua. Kumur 3 kali, 2 kali kan 2, sekali tak. Dia laluan sekali. Tidak ada orang sekeliling yang nampak atas perbuatannya itu. Kenapa? Karena memang itu rahasia kita sendiri. Maka oleh karena itu bulan bapak, rahasia bagaimana kita berpuasa dengan sukses dan lancar. Cara kita sukses, maka ingat surah Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di suatu hari nanti di akhirat, mulut kamu akan terkunci dengan rapat, tangan kamu akan berbicara, kaki kamu akan menjadi saksi bima kanu yaksibun, dari semua perbuatan telah kamu lakukan. Nah, kalau itu ibu dan bapak, artinya apa? Orang yang berpuasa ada pengawasan yang malaikat, ada pengawasan malaikat yang selalu mengawasi orang yang berpuasa, sehingga tidak hanya menahan lapar dan haus bagi orang berpuasa tantangannya, tapi juga bagaimana nafsunya yang bisa dikendalikan. Inilah salah satu kelebihan makhluk manusia dibandingkan yang makhluk yang lain. Nafsu manusia itu sangat luar biasa, mengalahkan nafsunya binatang buas sekalipun. Itu yang kita kerangkeng sebulan penuh ini, bulan Batu. Betapa tidak kita bisa uji. Seandainya dalam sebuah kerangkeng kita kurang di situ seekor harimau yang sangat lapar, 3 hari tidak kita beri makan, hanya diberi minum, malah kelaparan. Lalu kemudian setelah 3 hari kita lepaskan harimau itu di kandang sebesar lapangan bola berpagar. Di situ ada 100 ekor kambing. Maka apa yang terjadi berikutnya bulan bapak? Dengan begitu beringasnya sang harimau akan menerkam 1 ekor kambing. Habisnya punyanya cari dan kadwo, habis dan kadwo cari dan katiko. Tapi setelah 3 ekor dia makan, dia istirahat. Lewat pandalah 2 meter kambing yang di depannya, karena nyolah kanyangnya tak peduli. 3 hari tidak kita beri makan, maka sebegitulah beringasnya seekor harimau, hanya bisa mampu memakan 3 ekor kambing saja. Tapi keberingasan manusia ibu dan bapak itu luar biasa. Dia kesempatannya bagaimana bisa menguasai 100 ekor kambing. Apa yang terjadi? Dan 100 ekor kambing itu jom makan satunya.
nyo jual saja, nyo jual paga-paga, nyo tanamannya, nyo rumpi-rumpi, nyo tanah-tanahnya jual. Itulah keberingasan manusia. Ini yang kita kendalikan bulan. Maka Ramadan salah satu tujuannya adalah bagaimana kita bisa mengendalikan nafsu kita itu. Kan sesuatu yang sebelum ini dibolehkan, makan, minum dan seterusnya. Tapi ketika bulan Ramadan itu kita atur, kita kendalikan. Kenapa kita mampu seperti itu bulan Bapak? Kita tidak mau melepaskan was-was yang hari. Kenapa? Karena ada pengawasan yang melekat. Di mana-mana ada CCTV-nya Allah Subhanahu wa taala. Itu hebatnya orang berpuasa tanpa sadar. Tidak mungkin ada polisi untuk orang berpuasa. Nah, bagi di orang yang berpuasa kok diawasi selama 24 jam oleh manusia lain agar dia tidak membukakan puasanya siang hari. Tidak ada. Ibu-ibu ketika sudah sahur tidak akan mungkin pakai garis spidol di dispensernya atau di galonnya. Aku kini ikut. Kalau sempat aku pulang dari gariko berarti ada yang minum. Tidak ada kita lakukan seperti itu. Awak pergi ke tua, kemudian tiba-tiba datang anak pulang ke rumah, kuncilah tahunya, di rumah seorang, tidak ada siapapun. Tidak mungkin kita lakukan, kita tanggung jawab batang puasa tadi. Tapi dengan kesadaran masing-masing ibu dan bapak, inilah hebatnya orang yang berpuasa. Dia sadar ada CCTV Allah. Kalau dia lakukan kini, ada rekamannya. Aku hobi mencari Ronaldo main bola. Hebatnya CCTV itu dan bapak, kita bisa mendapat gambaran ketika di akhirat nanti. Ketika Ronaldo menggolkan bola menuju ke gawang Barcelona, gol bersorak-sorai, gembira orang. Ronaldo pun juga melakukan selebrasi. Tapi ternyata ketika dia membalik melihat sang wasit, wasit mengatakan tidak sah. Apa yang terjadi? Protes semua. Tapi itu hanya berlangsung sekian detik. Kenapa? Karena detik-detik berikutnya ditayangkan replay, tayangan ulang, video kamera. Oh, ternyata betul di garis lo di orang televisi itu ternyata betul posisi Ronaldo dalam keadaan offside. Mana di orang? Bayangkan nanti bulan Bapak, Allah juga punya CCTV terhadap kita. Ada seorang ustaz namanya Nazirman, kawan sekatan aku di Fakultas Dakwah. Beliau pernah koma 3 bulan, dia menjamin. Kita membuktikan bahwa Allah punya CCTV, bahwa Allah punya pengawasan malaikat. Maka ketika dia koma bulan Bapak, sudah banyak orang berkunjung membezuk dia, mementalkinkan membaca 2 kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, dibacakan ke telinga kanannya. Dia sadar tapi tidak bisa bergerak. Sudah 3 bulan dia koma, akhirnya sadar, sehat kembali. Ini masih hidup. Apa yang terjadi bulan Bapak? Dia menangis jadi-jadi. Kenapa? Karena ketika dia koma itu, Allah tayangkan melalui malaikat bagaikan menonton layar tancap, in fokus seluruh perbuatan baik yang dia lakukan, seluruh perbuatan salah yang dia lakukan, mulai dia balik sampai dia sakit ini. Sampai setelah dia sehat, dia temui seorang ibu. Ibu kok kondusnya. Jadi kalau buat tinggal, kita ibu, yo, Ustaz. Ibu dulu pernah menampung air hujan ketika hari kekeringan. Bu, iyo, batu aku tampung air hujan. Tapi tiba-tiba belang kamu karena jatuh air itu berserakan, ada nama langka. Ternyata bulan Bapak itu ditayangkan ketika beliau koma, itu ditayangkan kepada beliau marah-marahnya orang yang punya air tadi. Kita ibu tuh, ambo kira itu bu, ambo nama jatuh itu, ambo minta maaf kembali. Coba bayangkan kalau dia tidak sempat sadar, dia terus sampai meninggal dunia. Tayangan video telah dilihatnya kesalahannya itu, maka mungkin dia ada penyesalan seumur hidup. Itu namanya CCTV apa? Langsung ditemui. Inilah pai, ayat telah jatuh.
ternyata ditayangkan oleh Allah melalui malaikat di CCTV. Dan Mahfud MD juga pernah mengungkapkan dalam sebuah pertemuan, dia katakan ada sebuah buku yang ditulis oleh pengarang luar negeri, Life After Death, hidup setelah mati. Dari 150 orang, ya, penulisnya seorang dokter. Setiap orang yang koma, setiap orang yang mati suri, maka kemudian dia datangi, dia wawancarai. Dari 150 orang itu 100 orang punya pengalaman yang sama. Apa pengalaman yang sama dari Ustaz Nazirman itu? Ketika masa komanya itu ibu dan bapak ditayangkan semua perbuatan salah, perbuatan baiknya, kemudian rohnya itu berada di antara awang-awang, antara alam dunia dan alam barzah. Lalu kemudian terakhir, ketika dia akan pergi berangkat ke sebuah pintu, maka apa kata malaikat? Datang belum sampai ke sini, kembali ke dunia, sadar semua. 100 orang. Silakan cari di Google, ada bukunya, Life After Death. Itulah surat Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Itu Allah ceritakan di akhirat ibu dan bapak. Sementara dunia pun sudah banyak yang mengalaminya. Maka mari kita senantiasa gunakan CCTV Allah ini untuk memperbaiki diri kita, kemudian mengawasi diri kita sendiri agar kita senantiasa berada pada jalur yang benar. Terima kasih banyak. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.